Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadil, dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kota tua yang penuh dengan misteri. Tapi sebelum kita lanjut videonya, saya pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe-nya ya, karena masih banyak misteri yang belum terungkap di dunia ini. Cerita ini berawal dari seorang gadis cantik bernama Julia dan pacarnya yang ganteng bernama Kyle yang mengendarai mobilnya menuju Los Angeles untuk sebuah pertunjukan stand-up komedi yang akan dibawakan oleh Julia. Di tengah perjalanan, mereka bercanda tawa bersama. Ya, tahu sendiri kan gimana orang pacaran? Mereka begitu asik berbicara. Bukannya belok, malah lurus aja. Dan mobil mereka pun terperosok dan ban depannya bocor. Kebetulan sekali, Kyle tidak membawa ban serep dan alat-alat apapun. Mereka pun menunggu bantuan mobil yang lewat. Dan setelah sekian lama, ada satu mobil melintas. Mereka mencoba untuk menghentikannya. Bukannya melambaikan tangan, si Mas Kyle malah menyuruh Mbak Julia pose-pose. Yang ada malah dikira ODGJ kali Mbak. Goblok! Setelah beberapa saat, Mas Kyle pun menyerah dan mengajak Mbak Julia untuk meminta bantuan di kota hantu itu. Dan mereka pun berjalan menuju kota hantu. Sesampainya di kota tua itu, mereka menemukan pagarnya terkunci, dan Mbak Julia memanjatnya. Awalnya, Mas Kyle melarangnya, namun akhirnya dia juga ikut juga. Gimana sih ini orang? Kota itu nampak sepi dan tak berpenghuni. Mereka berdua mengintip ke segala penjuru dan tak menemukan siapapun. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah rumah tua yang masih terlihat rapi. Meski terlihat sangat menyeramkan, mereka terpaksa harus ke sana. Berkali-kali mereka mengucapkan salam, namun tidak ada yang menjawabnya. Mereka kemudian memasukinya. Terdapat banyak sekali barang antik di sana. Di saat Julia sedang mempelankan suaranya, si Mas Kyle malah memainkan sebuah mainan antik. Julia memarahinya dan menyuruhnya untuk diam. Kyle kemudian berjalan dengan sangat pelan mengikuti Julia. Nggak tahu kenapa, kaki Kyle menginjak mainan anjing. Ada masalah apa sih mas? Kata Julia padanya. Kyle mencoba menghiburnya biar nggak tegang dan memencetnya sesekali. Terdengar suara dengkuran dari sudut ruangan. Keadaan mulai tegang. Julia membuang mainan kecil tadi dan mereka pun menuju suara itu. Mereka membuka pintunya dan menemukan seorang pria yang sedang tengkurap. Mereka membangunkannya berkali-kali, namun pria itu tak kunjung bangun juga. Kyle mengira dia sudah mati. Julia percaya kalau pria itu sudah mati. Julia kemudian membalik pria itu dengan sangat keras. Dan dengan sangat kagetnya, pria itu terbangun. Kyle memohon maaf kepada pria itu karena sudah memasuki rumahnya tanpa izin. Kyle juga berkata kalau mereka mengira dia sudah mati. Pria itu bertanya, apa yang terjadi hingga mereka berdua berada di sini? Julia pun menceritakan semuanya, bahwa mobil mereka terperosok saat akan menuju Los Angeles. Mereka pun berkenalan, dan pria itu menawarkan mereka untuk menginap di sana. Oh iya, namanya Ray. Ray memasakkan sebuah makan malam aneh untuk mereka, seperti lendir yang mengerikan. Demi tidak memakannya, Kyle memotong pembicaraan mereka dan menanyakan fosil apa yang disimpan di rumahnya itu. Ray menjelaskan kalau itu adalah fosil raptor yang hidup di area itu jutaan tahun yang lalu. Ray juga menunjukkan koleksi milik Joseph Thompson. Julia menanyakan pada Ray, siapa Joseph Thompson? Ray pun menjawab bahwa Joseph Thompson adalah adik kandungnya, dan sekarang dia sedang pergi keluar kota untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Setelah makan malam, Ray mengajak mereka ke suatu tempat. Ray menunjukkan sebuah kamar tidur untuk mereka. Di tengah jalan, mereka mendengar raungan yang sangat keras dari gudang belakang. Mereka merasa ketakutan, tapi Ray mencoba menutupi sesuatu dengan mengatakan kalau setiap hari dia selalu mendengar suara hantu di sini. Sesampainya di kamar itu, Ray menyuruh mereka beristirahat di sana dan pergi meninggalkannya. Sebuah kamar kecil yang sangat berantakan.
Sempit sih, tapi kalau cuma buat tidur aja ya cukup lah. Sebelum tidur, mereka bercanda seperti biasa. Sulit dijelaskan, tapi paham kan kalau orang bercanda sama pacarnya? Di tengah pembicaraan, Julia merasa aneh pada Ray. Mereka mulai curiga pada Ray. Mereka curiga Ray adalah seorang psikopat yang hendak membunuh mereka. Ketika hendak tidur, Julia kebelet dan ingin ke kamar mandi. Karena takut di dalam kamar, Kyle pun ikut dengannya, dengan alasan takut Julia kenapa-napa. Di waktu yang sama, Ray sedang menusuk-nusuk sepotong daging dan memasukkan obat penenang ke dalamnya. Ternyata, Ray adalah kolektor yang sedang melakukan eksperimen untuk menghidupkan kembali dinosaurus. Ray berhasil menghidupkan seekor raptor yang sangat ganas. Dia memeliharanya di sebuah kandang di gudang belakang. Ketika Ray membersihkan kandangnya, Ray mengira raptor itu sudah memakan daging yang berisi obat bius itu. Namun, Ray menemukan potongan daging itu masih utuh. Raptor itu meraung ke arahnya, dan Ray pun melarikan diri menuju rumahnya. Ray kemudian memberi makan anjingnya, dan setelah beberapa saat, anjing itu hilang, dan terdengar suara raptor yang meraung. Ray mengambil skop dan pergi menyelamatkan anjingnya. Ray membawa skop itu sambil berteriak, "Di mana kau? Akan kubunuh kau," kata Ray pada raptor itu. Kata-kata itu didengar oleh Julia ketika sedang di kamar mandi. Julia dan Kyle pun mengintipnya, dan benar saja, Ray yang berkata seperti itu sambil membawa skop. Mereka mengira bahwa Ray benar-benar psikopat yang ingin membunuh mereka. Mereka pun segera pergi dan kembali ke kamarnya. Mereka berencana untuk pergi dari tempat itu. Ray berhasil menemukan raptor itu dan mencabik-cabik daging di dalam gudang. Dengan cepat, dia menutup pintunya dan mengganjalnya dengan sepotong kayu. Ray kemudian lari ke kamar Julia dan meminta tolong pada mereka. Karena mereka berdua mengira Ray akan membunuhnya, mereka menahan pintunya. Ketika Ray berhasil masuk, Kyle memukulnya dengan sebuah panci penggorengan, dan Ray pun jatuh pingsan. Mereka kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Ketika melewati gudang, Kyle mendengar suara dari dalam gudang. Ya, meskipun Julia sudah melarangnya, Mas Kyle tetap penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Kyle melihat jejak kaki yang sangat besar. Dia memeriksa jejak itu, dan dengan mengejutkannya, raptor itu mencakar di depan tangannya. Kyle terjengkang dan merobohkan potongan kayu yang dipasang oleh Ray sebelumnya. Mereka kemudian lari dan bersembunyi di rumah Ray. Mereka mencari telepon untuk meminta pertolongan. Kyle kemudian menemukan sebuah telepon. Tapi, itu hanya telepon palsu. Fake. Mereka kemudian mencarinya lagi ke segala penjuru, bahkan ke dapur sekalipun. Dan mengejutkan sekali, Julia menemukan sebuah foto di dalam lemari. Foto itu adalah foto kenangan Joseph Thompson. Dia sudah meninggal 2 tahun lalu. Ray telah berbohong mengatakan bahwa adiknya sedang mencari keperluan di luar kota. Beberapa saat kemudian, Ray datang dan menanyakan pada mereka kemana mereka akan pergi, dan menyuruhnya tetap tinggal sampai pagi hari, karena adiknya akan datang untuk mengantarkan mereka. Dengan sangat marah, Julia pun menunjukkan foto itu dan mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui semuanya. Mereka menyuruh Ray menjelaskan apa yang sedang diinginkannya. Kemudian, Ray menceritakan semuanya. Ray menginginkan sebuah perusahaan. Ray ingin membuat eksperimen yang mengejutkan di dunia dengan menghidupkan kembali hewan purba. Namun, hewan itu terlepas dan mengancam nyawanya. Akan tetapi, Ray menyuruh mereka berdua tetap tenang karena Ray sudah menguncinya di dalam gudang, dan sepotong kayu yang dipasangnya akan menahan itu sampai pagi. Dengan sangat mengejutkan, Kyle mengatakan pada Ray bahwa dirinya tak sengaja melepaskan sepotong kayu itu. Kemudian, mereka mencoba memanggil-manggil anjing itu untuk menyelamatkannya. Kyle membunyikan mainan anjing yang pernah diinjaknya. Anjing itu pun berjalan ke arah mereka. Sayangnya, raptor itu datang dan dengan cepat mencabik-cabik anjing Ray. Kyle dan Julia kemudian menarik Ray ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Ray menyuruh Kyle mematikan semua lampu di dalam rumah agar raptor itu tidak menyerang ke dalam rumah. Dan benar saja,
Raptor itu pergi dan menjauh dari sana. Mereka bertiga kemudian menyusun rencana untuk menangkap raptor itu. Ray menyuruh Kyle dan Julia bersembunyi di dalam gudang, sementara Ray memperbaiki mobilnya. Akan tetapi, sebelum mobilnya selesai diperbaiki, raptor itu menyerangnya. Untung saja, Ray masih sempat menutup pintunya. Raptor itu terus menyerang Ray, dan Julia pun keluar dan mengalihkan perhatian raptor itu. Raptor itu pun meninggalkan Ray dan menuju ke arah Julia. Julia lalu memanjat ke sebuah atap rumah. Raptor itu masih tetap mengejarnya, hingga akhirnya Julia bersembunyi di sebuah ruangan, dan raptor itu pun berhenti mengejarnya. Di waktu yang sama, Kyle masih diam di dalam ruangan. Melihat lampunya berkedip-kedip, stepnya kambuh. Dia pun kejang-kejang dan Ray datang menolongnya. Ray mencoba menenangkannya. Ray menyuruhnya tetap diam di dalam ruangan, sedangkan Ray keluar sendirian untuk menjemput Julia. Sesaat setelah menutup pintu, Ray diterkam oleh seekor raptor itu. Kyle mencoba menariknya dengan tangannya, namun itu sia-sia. Ray dicapik-capik dan berhasil dihabisi oleh raptor itu. Kyle lalu menutup pintunya dan bersembunyi di dalam ruangan. Di sisi lain, Julia berhasil lari dari persembunyiannya dan menemui Kyle. Ketika raptor itu memasuki ruang belakang gudang, mereka berdua segera menutup pintunya dan menguncinya dari luar. Mereka kemudian berlari menjauh dari tempat itu dan bersembunyi di sebuah kamar kosong yang sangat berantakan. Pintunya pun terlepas. Mereka menahannya dari dalam. Kemudian, Julia mendapat ide untuk menjebak raptor itu. Julia menyuruh Kyle memancing raptor itu masuk ke dalam kamar. Dan ketika raptor itu sudah di dalam, Julia mengalihkan perhatiannya dari atas, sedangkan Kyle mengunci pintunya dari luar, dan Julia keluar melalui saluran udara di atas kamar. Akan tetapi, rencana itu tak semulus tubuhnya. I like this. Julia tersangkut saat hendak keluar. Bajunya digigit oleh raptor itu. Kyle lalu mengalihkan perhatiannya dan raptor itu melepaskan gigitannya. Kyle menyuruh Julia segera pergi menjauh dari sana. Raptor itu menyerang Kyle. Raungannya sangat keras dan teriakan Kyle semakin kencang. Julia kemudian mengambil sebuah kapak dan berlari ke atas atap sebuah rumah. Seekor raptor itu mengikutinya hingga ke atas atap. Suasana semakin menegangkan. Terdengar sebuah ledakan dari kejauhan, dan raptor itu pun pingsan. Ternyata itu adalah suara tembakan bius dari seorang pemburu. Julia merasa lega karena raptor itu berhenti menyerangnya. Namun, pemburu itu juga menembak Julia. Julia kemudian berlari dengan sempoyongan dan akhirnya jatuh pingsan. Pemburu itu membawa raptornya ke atas mobil dan membawanya ke kota. Di tengah jalan, saat dia sedang mengisi bahan bakar, obat bius itu habis dan raptor itu menghilang dari mobilnya. Pemburu itu merasa kebingungan dan terdengar raungan keras dari belakang telinganya. Raptor itu mencengkramnya dan mencapik-capik tubuhnya. Tak ada yang mengetahui kejadian itu. Keesokan harinya, Julia terbangun. Dia bingung harus gimana. Julia lalu pergi ke kamar di mana dirinya dan Kyle diserang raptor itu. Julia mencari Kyle dan memanggilnya beberapa kali. Terdengar suara gerakan dari belakang pintu. Ternyata Kyle masih hidup. Julia sangat senang dan mereka pun berpelukan. Mereka berjalan sambil bercerita yang sudah terjadi pada mereka. Sambil bercanda tawa, mereka berjalan ke Los Angeles. Setahun kemudian, Julia diundang ke sebuah pertemuan untuk sebuah pertunjukan stand-up komedi. Julia membawakan materi tentang kejadian yang mereka alami bersama raptor. Semua orang tertawa karena mereka mengira itu hanya fiktif belaka yang dibuat oleh Julia. Ketika sedang mempraktekkan raungan dari raptor itu, seekor raptor keluar dari belakangnya. Dia meraung sangat keras dan semua orang panik dan berlarian. Raptor itu mendatangi Julia dan menyerangnya. Ketika raptor itu hendak menerkamnya,
Julia kemudian terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk yang dialami oleh Julia. Kyle datang dan menenangkannya. Kyle mengatakan padanya bahwa Ray hanya menciptakan satu raptor saja. Kyle juga mengatakan pada Julia untuk tidak memikirkan kejadian itu lagi, karena raptor itu sudah tiada. Julia kemudian mengatakan pada Kyle, bagaimana jika Ray menciptakan lebih banyak dari itu? Dengan lembut dan sedikit kasih sayang, Ray menuturkan pada Julia, jangan khawatir sayang, aku berjanji akan menjagamu. Aku pastikan tidak akan ada raptor lagi yang menyerangmu di dunia ini. Aku berjanji. Julia merasa tenang mendengar hal itu. Beberapa saat kemudian, ada sedikit gemuruh dari luar jendela kamarnya. Kyle meyakinkan Julia itu pasti bukan raptor. Kyle memeriksanya. Tidak ada siapapun di luar. Kyle merasa lega, dan saat dia berbalik arah, seekor raptor yang sangat besar keluar dan meraung pada mereka. Julia menjerit sangat ketakutan, dan film pun berakhir.